Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan tidak lahir dalam satu waktu tertentu, tetapi tumbuh perlahan sebagai hasil perenungan, penelitian, dan pengalaman panjang umat manusia dalam memahami bagaimana seseorang belajar. Jauh sebelum istilah psikologi pendidikan dikenal, para pemikir kuno sudah mencoba memakai perilaku manusia, cara anak berkembang, dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Di dunia Yunani kuno misalnya, Plato sudah berbicara tentang pemikiran sebagai sesuatu yang memiliki kemampuan bawaan, seolah manusia datang ke dunia dengan potensi yang tinggal dibangkitkan oleh pendidikan. Sementara itu, Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk yang memperoleh pengetahuan dari pengalaman, dan ia menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, pengulangan, dan asosiasi. Dua cara pandang yang berbeda ini menjadi titik awal lahirnya banyak teori belajar di kemudian hari pada masa berikutnya. Ketika peradaban berkembang menuju era modern awal, pemikiran tentang belajar mendapatkan bentuk baru melalui tokoh seperti John Locke yang memperkenalkan gagasan bahwa pikiran anak bagaikan kertas kosong yang dapat ditulisi oleh pengalaman. Russell, di sisi lain, menekankan bahwa perkembangan anak tidak boleh dipaksa, melainkan dibiarkan tumbuh alami sesuai tahap-tahap kematangannya. Walau cara pandang ini belum disebut sebagai psikologi pendidikan, pemikiran mereka lah yang membantu membangun fondasi tentang bagaimana anak berpikir dan belajar. Peralihan besar terjadi pada akhir abad ke-19 ketika psikologi mulai berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari filsafat. Wilhelm Wundt membuka laboratorium psikologi pertama di dunia pada tahun 1879, menandai dimulainya penelitian ilmiah tentang pemikiran manusia. Perkembangan ini membuka jalan bagi lahirnya psikologi pendidikan, karena dengan adanya metode penelitian yang lebih objektif, para ilmuwan mulai mengkaji proses belajar secara sistematis. Tokoh yang kemudian dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan adalah Johann Friedrich Herbert. Ia menyatakan bahwa pendidikan yang efektif harus berlandaskan pemahaman tentang proses mental dalam diri anak. Herbert percaya bahwa pengetahuan baru tidak bisa masuk begitu saja, melainkan harus dihubungkan dengan ide-ide yang telah ada sebelumnya. Pemikirannya tentang pembelajaran terstruktur memberikan arah bagi cara guru belajar di kelas pada masa-masa awal perkembangan ilmu ini. Di Amerika Serikat, William James memberikan pengaruh besar untuk memberikan buku Taught to Teacher yang ditulisnya, dengan mengajak para pendidik untuk memahami bagaimana perhatian, motivasi, kebiasaan, dan emosi bekerja dalam diri peserta didik. Ia tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menjembatani teori psikologi dengan praktik mengajar sehari-hari. Hal inilah yang membuat psikologi pendidikan semakin dikenal dan dianggap penting dalam dunia pendidikan. Memasuki abad ke-20, psikologi pendidikan berkembang pesat menjadi ilmu terapan. Edward L. Thornton Dillard adalah tokoh yang sangat dominan pada periode ini. Ia melakukan eksperimen-eksperimen yang kemudian melahirkan hukum-hukum belajar, terutama Law of Office, yaitu gagasan bahwa perilaku yang menghasilkan kepuasan akan cenderung diulang. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menciptakan dasar pembelajaran berbasis reward dan posinisme. Selain itu, Thorndike mendorong pengembangan tes kemampuan dan prestasi yang kemudian menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern. Di Prancis, Alfred Binet mengembangkan tes kecerdasan pertama
untuk mengidentifikasi anak yang membutuhkan bantuan khusus, dan karyanya menjadi cikal bakal tes IQ yang terus digunakan hingga saat ini. Pada pertengahan abad ke-20, dunia psikologi didominasi oleh aliran behaviorisme yang melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Tokoh seperti John Watson dan Bev Skinner memberikan warna baru dalam psikologi pendidikan. Menurut mereka, lingkungan adalah faktor utama yang membentuk perilaku belajar, dan penguatan, baik positif maupun negatif, berperan besar dalam mengarahkan perilaku peserta didik. Pendekatan ini memunculkan praktik latihan berulang, pembiasaan, serta penggunaan hadiah dan hukuman di kelas, maupun cukup efektif dalam pembelajaran. Behaviorisme dianggap kurang memperhatikan bagaimana pikiran bekerja, sehingga kelak memunculkan kritik dan perkembangan baru ketika behaviorisme mulai mengalami penurunan dominasi. Lahirlah revolusi kognitif yang mengubah arah psikologi pendidikan secara drastis. Para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana memori bekerja, bagaimana informasi diproses, dan bagaimana anak memahami sesuatu. James Piaget adalah tokoh penting pada era ini dengan teorinya tentang tahap perkembangan kognitif. Ia memperhatikan bahwa cara berpikir anak berbeda secara fundamental dari orang dewasa, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan tahap perkembangan tersebut. Jeremy Burder kemudian memperluas gagasan ini dengan mengusulkan bahwa belajar akan lebih bermakna bila peserta didiknya diberi kesempatan untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Sementara itu, David Ausubel melihat pentingnya penghubung antara pengetahuan lama dan informasi baru, sehingga muncul gagasan meaningful learning dan penggunaan peta konsep. Pada saat yang sama, pendekatan humanistik juga mulai berkembang. Pendekatan ini menggeser fokus dari aspek kognitif ke dimensi emosional, sosial, dan motivasional. Peserta didik Charles Gans meyakini bahwa belajar hanya terjadi ketika siswa merasa diterima, aman, dan dihargai. Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan dasarnya, seperti rasa aman atau kenyamanan emosional, yang tidak terpenuhi. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih memanusiakan dan memandang siswa bukan sekedar objek yang harus menguasai materi pembelajaran, melainkan individu dengan kebutuhan dan potensi. Akhir abad ke-20 yang ditandai oleh perkembangannya konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, melainkan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman diskusi dan interaksi sosial. Lev Vygotsky dan dengan teorinya tentang zona perkembangan proksimal dan scaffolding yang memberikan pemahaman bahwa interaksi sosial sangat menentukan pemahaman. Guru tidaklah berfungsi sebagai tapi sebagai fasilitator yang memberikan bantuan agar siswa mengikuti tujuan pribadi dalam belajar. Dunia pendidikan kini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran adaptif, e-learning, media interaktif,
dan asesmen digital yang lebih akurat. Sejarah psikologi pendidikan pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa ilmu itu terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, dari gagasan filosofis yang sederhana hingga teori kompleks berbasis research neuroscience. Semuanya lahir dari keinginan manusia untuk memahami proses belajar dengan sebaik-baiknya. Hingga saat ini, psikologi pendidikan menjadi jembatan antara teori psikologi dan praktik pembelajaran untuk membantu guru dapat memahami peserta didik secara lebih menyeluruh, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan dunia modern. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Suci Dwi Setiani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. NIM A41121240022. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Sri Purwantiningsih MPD di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai konsep dasar pembelajaran. Nah, pengertian psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, proses berpikir, emosi, dan perkembangan peserta didik dalam konteks kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ilmu ini berfokus pada bagaimana individu dapat memperoleh pengetahuan, mengolah informasi, membentuk pemahaman, serta bagaimana guru dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik peserta didik. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga materi dapat diterima dan dipahami peserta didik dengan lebih baik. Yang kedua, membantu guru dalam memahami perbedaan individual seperti kemampuan minat, gaya belajar, dan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif, baik secara emosional maupun sosial. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu meliputi beberapa aspek diantaranya. Yang pertama yaitu perkembangan peserta didik menyangkut perkembangan kognitif sosial, emosional, moral, dan fisik yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Yang kedua, yaitu proses belajar, yaitu bagaimana peserta didik dapat menerima, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan informasi. Yang ketiga, yaitu motivasi belajar, termasuk faktor internal dan eksternal yang mendorong peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu perbedaan individual seperti gaya belajar, tingkat kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang peserta didik. Dan yang terakhir yaitu strategi dan metode pembelajaran, yaitu cara guru dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, serta memberikan pemahaman belajar yang efektif. Langsung saja kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik. Nah, pada aspek sosial ini, layanan bimbingan membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara sehat. Adapun fungsinya yaitu dapat melatih kemampuan bersosialisasi, menumbuhkan empati, sikap menghargai perbedaan, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Dengan adanya layanan ini, peserta didik mampu untuk hidup bermasyarakat,
agar lebih harmonis. Dalam bidang belajar, layanan bimbingan fokus membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun fungsinya yaitu membantu merencanakan jadwal belajar, memilih strategi belajar efektif, dan mengatasi hambatan seperti kurang konsentrasi atau fokus memahami materi. Nah, dalam bimbingan belajar ini dapat membuat peserta didik lebih siap, lebih mandiri, dan lebih terarah dalam proses pembelajaran. Dalam pengembangan karir, layanan bimbingan juga sangat penting untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan masa depannya. Salah satu fungsinya yaitu membantu peserta didik untuk mengenali minat, bakat, dan potensi diri untuk memilih karir yang tepat, memberikan informasi tentang pendidikan lanjutan, dunia kerja, serta peluang masa depannya. Nah, dengan adanya bimbingan ini, peserta didik tidak hanya belajar untuk saat ini, tetapi juga untuk menata masa depan yang cerah. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan teori perkembangan menurut Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kolbe, serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Langsung saja kepada teori yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif dari James Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir anak terbagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu sensori motorik 0-2 tahun, di mana anak memahami dunia melalui gerak dan panca inderanya. Yang kedua, praoperasional 2-7 tahun, di mana anak mulai berpikir simbolis tetapi masih egosentris dan belum mampu berpikir logis. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Anak akan mampu berpikir logis tetapi hanya pada hal-hal konkret. Yang keempat, operasional formal 11 tahun ke atas, di mana anak mulai mampu berpikir abstrak, hipotetis, dan menganalisis secara lebih mendalam. Adapun relevansi dalam pembelajarannya, yaitu guru harus menyesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Nah, di sini ada contohnya pada siswa SD, pembelajaran harus banyak contoh nyata, benda konkret, dan praktek. Sedangkan pada siswa SMP dan SMA, guru dapat memberikan tugas analisis atau eksperimen dalam memecahkan masalah secara abstrak. Yang kedua, yaitu teori perkembangan psikososial dari Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia berjalan melalui 8 tahap. Untuk konteks sekolah, tahap yang paling relevan adalah yang pertama, usia sekolah dasar, di mana anak ingin merasa mampu dan produktif, dan jika gagal, mereka akan merasa rendah diri. Dan pada usia remaja, di mana masa ini anak akan mencari jati diri, nilai, dan arah hidupnya. Adapun relevansi dalam pembelajaran, yaitu dengan adanya dorongan dan kesempatan bagi siswa, di mana guru harus memberikan apresiasi jika mereka berhasil agar mereka merasa kompeten. Sedangkan di jenjang SMP-SMA, sekolah perlu mendukung pencarian identitas melalui kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan karir, dan pengalaman belajar yang bervariasi. Teori yang ketiga yaitu sosiokultural dari Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Dua konsep penting ini yaitu yang pertama zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana jarak antara kemampuan anak saat ini dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang kedua, scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru atau teman sebaya untuk membantu anak belajar yang lebih sulit.
Adapun teori yang keempat yaitu teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlbreg. Kohlbreg mengembangkan teori perkembangan moral dalam 3 tingkat. Yang pertama, prakonvensional atau penilaian moral berdasarkan hukuman dan hadiah. Yang kedua, konvensional atau moral didasarkan pada aturan sosial dan keinginan diterima lingkungan. Yang ketiga, pasca konvensional. Moral berdasarkan prinsip etika dan nilai pribadi, bukan sekedar aturan. Adapun relevansi dalam pembelajaran ini yaitu guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai moral siswa, di mana siswa SD berada di tahap prakonvensional atau awal, sehingga perlu penjelasan tentang aturan, dasar moral di balik aturan tersebut. Siswa SMP atau SMA akan mulai mampu berpikir kritis tentang keadilan, etika, dan dilema moral, sehingga diskusi moral, debat, dan contoh kasus sangat bermanfaat. Dan sekolah pun harus menjadi lingkungan yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, serta berikan contohnya. Pemahaman mengenai gaya belajar biasanya dimulai dari pengamatan sederhana di kelas. Ada peserta didik yang tampak sangat fokus ketika guru menyajikan gambar diagram, peta konsep, atau ilustrasi visual lainnya. Mereka menatap layar proyektor dengan penuh perhatian dan cepat menangkap alur, hanya dengan melihat alurnya dalam bentuk visual. Nah, anak-anak seperti ini biasanya ingat letak informasi, warna, atau bentuk penyajian materi, sehingga mereka termasuk tipe visual. Di sisi lain, ada peserta didik yang tampaknya lebih memahami pelajaran ketika guru banyak berbicara atau menjelaskan panjang lebar dan mengajak mereka berdiskusi. Mereka lebih mudah mengingat isi percakapan atau bukan bentuk tulisan dan gambar, karena bila mereka diminta mempelajari materi melalui rekaman suara, hasilnya seringkali lebih kuat dibanding membaca teks. Anak-anak ini menggambarkan kecenderungan sebagai pembelajar auditori. Selain itu, terdapat pula peserta didik yang baru memahami materi setelah mereka bergerak, melakukan aktivitas, atau melakukan percobaan langsung. Mereka suka praktik, menyentuh benda konkret, atau memainkan peran. Ketika belajar sains, misalnya, mereka lebih paham setelah mengamati reaksi langsung daripada sekedar menyimak teori. Kecenderungan ini menunjukkan gaya belajar kinesintetik yang biasanya membuat mereka tampak aktif atau mudah bosan ketika duduk terlalu lama dan selalu ingin mencoba sesuatu secara nyata. Perbedaan individu juga terlihat dari minat belajar yang muncul dalam rutinitas mereka sehari-hari. Minat tidak selalu ditanyakan secara langsung, karena anak kadang tidak mampu mengungkapkan dengan jelas. Dan guru biasanya melihat minat melalui antusiasme yang terlihat ketika peserta didik mengikuti materi tertentu. Nah, seorang peserta didik yang selalu bersemangat ketika memasuki pelajaran seni akan rajin membawa alat menggambar, dan yang tidak pernah absen ketika ada lomba poster itu menunjukkan minat kuat di bidang seni. Di sisi lain, ada peserta didik yang selalu ingin tahu mengenai fenomena alam dan sering bertanya tentang alasan ilmiah suatu kejadian dan tampak menikmati kegiatan eksperimen sederhana. Ketertarikan semacam ini biasanya mencerminkan minat pada bidang sains. Ada pula peserta didik yang senang bercerita, suka menulis, dan banyak membaca novel. Mereka biasanya memiliki minat pada bahasa dan sastra. Minat juga dapat terlihat dari pilihan peserta didik terhadap tugas dan diberikan guru. Ketika diberikan beberapa opsi seperti membuat laporan tertulis, membuat poster, atau membuat video,
peserta didik cenderung memilih jenis tugas yang membuat mereka merasa nyaman dan senang. Adapun pilihan itulah yang diamati guru untuk memetakan minat siswa. Sementara itu, ada yang namanya kepribadian peserta didik, yaitu adalah bagian yang lebih dalam dan seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk dikenali. Kepribadian dapat dilihat dari cara siswa berinteraksi, merespon arahan, serta menyesuaikan diri dengan dinamika kelas. Ada peserta didik yang berkepribadian ekstrovert, ditandai dengan sifat yang aktif, berani berbicara, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Mereka tampak antusias ketika guru membuka sesi diskusi dan sering mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Biasanya mereka belajar lebih cepat ketika berada dalam suasana yang ramai dan komunikatif. Sebaliknya, peserta didik dengan kepribadian introvert cenderung lebih tenang dan membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara. Mereka juga bekerja lebih baik ketika diberi ruang untuk belajar secara mandiri. Meskipun mungkin tidak banyak berbicara, bukan berarti mereka tidak memahami materi. Justru, banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan analisis mendalam, tetapi mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Nah, di samping itu, kepribadian juga tampak dari cara mereka mengatur tugas. Ada juga yang sangat rapi, terencana, dan selalu menyelesaikannya secara tepat waktu. Namun, ada pula yang lebih spontan kreatif, tetapi terkadang bekerja tanpa perencanaan, sehingga membutuhkan bimbingan untuk menjaga konsentrasi. Contohnya ketika seorang guru memberikan tugas untuk membuat laporan tentang ekosistem, beberapa peserta didik langsung mengambil kertas untuk menggambar diagram alur energi menunjukkan kecenderungan visual. Yang lain lebih memilih menjelaskan secara lisan atau merekam suara penjelasan mereka. Itu menunjukkan kecenderungan auditori. Sementara itu, beberapa peserta didik memilih membuat video observasi di lapangan atau melakukan praktik langsung di kebun sekolah yang menunjukkan karakter kinesintetik. Dari pilihan tersebut, guru dapat sekaligus melihat minat siswa, apakah mereka lebih tertarik pada aktivitas kreatif, sains, atau literasi. Selain itu, cara mereka bekerja sama dalam kelompok juga dapat membantu guru mengenali kepribadian mereka dan siapa yang berperan sebagai pemimpin, siapa yang menjadi pengatur, dan siapa yang membantu secara diam-diam, dan siapa yang bekerja secara mandiri. Dengan memahami perbedaan individu secara menyeluruh, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih adil dan efektif. Kepada setiap peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berkembang dengan cara yang sesuai dengan kekuatan dan karakteristik. Guru pun lebih mudah merancang kegiatan yang bervariasi, sehingga setiap anak akan merasa dihargai, dipahami, dan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, pendekatan ini pada akhirnya dapat membantu menciptakan suasana belajar yang inklusif, menyenangkan, dan mampu mengakomodasikan keragaman peserta didik secara opsional. Pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Poin yang pertama yaitu dengan mengidentifikasikan masalah belajar, yang dimana mengenali masalah yang dialami oleh peserta didik. Kegiatan yang dilakukannya yaitu melakukan observasi selama proses pembelajaran, di mana apakah siswa akan kurang fokus, sulit memahami materi, atau sering tidak mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu wawancara dengan siswa atau guru mata pembelajaran atau orang tua. Yang ketiga, menggunakan angket atau tes diagnosis sederhana, tujuannya agar guru dapat mengetahui sumber masalah
Apakah karena kurang motivasi, kesulitan memahami materi, atau gangguan konsentrasi dan faktor lingkungan? Poin yang kedua yaitu menganalisis penyebab masalah setelah masalah ditemukan. Guru menganalisis penyebabnya. Analisis dilakukan melalui menghubungkan data observasi dan wawancara, melihat apakah riwayat belajar siswa atau menilai faktor internal, minat, kemampuan, motivasi, serta faktor eksternal yaitu lingkungan, keluarga, pergaulan, metode mengajar, dan analisis ini sangat penting agar layanan bimbingan tepat sasaran bukan sekedar memberi solusi umum. Yang ketiga, menyusun tujuan layanan bimbingan. Tujuan ditetapkan berdasarkan masalah dan penyebabnya. Tujuan pun harus spesifik, realistis, dan terukur. Contohnya, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi seperti matematika dasar dalam 4 minggu. Yang poin yang keempat yaitu menentukan bentuk layanan bimbingan. Guru harus memilih layanan yang paling sesuai, seperti bimbingan belajar individu bagi siswa dengan masalah belajar yang cukup berat atau spesifik. Bimbingan kelompok jika masalah dialami beberapa siswa secara bersamaan. Orientasi atau pengayaan belajar untuk siswa yang membutuhkan strategi belajar tertentu. Layanan konseling sederhana yang berfokus pada motivasi, manajemen waktu, atau perencanaan belajar. Poin yang kelima yaitu menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini meliputi yang pertama materi atau topik yang dibahas, misalnya cara mengatur waktu, teknik mencatat, strategi memahami pembelajaran. Yang kedua, metode yang digunakan. Diskusi, latihan soal, simulasi, atau monitoring tugas. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Yang keempat, media pendukung atau modul belajar, lembar latihan, dan jadwal belajar. Yang keempat, rencana kegiatan harus dibuat teratur agar mudah dilaksanakan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu dan pengetahuan dari video ini bisa menambah manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.